Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salat bertingkat salat Ridwan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nafas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu orang tua kami jemaah Masjid Baitul Salihin yang saya hormati serta besar yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian rutinan kita minggu pagi ba'da salat subuh. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu, orang-orang tua kami, seluruh jamaah Masjid Baitul Salihin yang insyaallah semua yang hadir di masjid ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Bukankah jantung kita yang senantiasa berdetak sampai sekarang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Andaikan saja beberapa saat saja Allah berhentikan detak jantung ini, tentu yang ada di hadapan kita tidak ada lagi harganya. Tidak ada harganya lagi pakaian yang kita gunakan. Tidak ada harganya lagi harta yang kita kumpulkan. Tidak ada harganya lagi makanan yang dihidangkan dan minuman yang di depan kita. Ini hanya satu organ saja, organ jantung, belum lagi organ-organ yang lain. Maka layaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mencurahkan seluruh hidupnya agar risalah Islam yang indah ini sampai kepada kita semua. Yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan sangat kita harapkan Allah memuliakan kita nanti dimasukkan ke surga Firdaus berdampingan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di subuh ini kita akan membahas satu bab dalam fikih muamalat, yaitu ghasab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering diartikan mencuri, tapi dalam bahasa Arab sariqah juga mencuri. Ghasab secara bahasa akhdhu syai'i zulman, mengambil sesuatu dengan cara zalim, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Adapun menurut syariat, makna ghasab ini lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Makna ghasab secara syariat istila'un ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin zulman. Sebagian ulama menambahkan wa mujaharah. Istila, menguasai
ala haqqil ghairi, menguasai hak orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa ada hak. Menguasai hak orang lain yang bukan berhak untuk dia. Zulman, secara zalim. Sebagian ulama menambahkan wa mujaharah, dan secara terang-terangan, untuk membedakan antara ghasab dan sariqah. Sariqah, mencuri yang dipotong tangan, itu adalah mengambil sesuatu min hirzim mithlih, dari tempat penyimpanannya. Diambilnya uang orang dari lemari, itu ghasab. Itu sariqah, itu yang berhak dipotong tangan. Diambilnya kereta orang dari dalam rumah orang tersebut yang dikunci, dibobolnya, diambilnya, ini sariqah, potong tangan. Tapi kalau dia nyuri kereta orang terparkir di pinggir jalan, nggak dikunci, dibawa sama orang, ini tidak termasuk sariqah, masuk dalam kategori ghasab. Sariqah itu ada hadnya potong tangan. Kalau ghasab tidak sampai had potong tangan, tetapi kedua-duanya sama-sama haram. Istila'un ala haqqil ghair wa yahsulu bi asya'a katsirah, dan menguasai hak orang lain ini banyak jenisnya. Bisa bi akhdhi ayyi syai'in min duni idznil malik, mengambil sesuatu tanpa izin si pemiliknya. Au bi an yarkabad dabbata bi ghairi idzni sahibiha, atau menunggangi hewan tanpa izin pemiliknya. Kalau di kita berarti gunakan sepeda orang, make kereta orang tanpa izin orang yang punya. Ini masuk kategori ghasab. Au bi an yadkhula baital ghairi bi ghairi idnihi au az'ajal malik, atau dia masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah, ini ghasab. Au az'aja alaih, atau dengan kekuatan dia, dengan power dia, dia mengusir orang dari rumahnya. Ini termasuk ghasab, menguasai hak orang lain secara zalim. Begitu juga contohnya di masjid. Ada orang sudah duduk di masjid, datang dia, disuruhnya orang lain berdiri pindah tempat lain. Ini termasuk ghasab. Karena di tempat umum, termasuk masjid, di mana dia duduk, di situ adalah hak dia. Ketika ada orang lain menyuruh berdiri tanpa ada hak, diusir, disuruhnya pindah, dia mau duduk situ, ini termasuk kategori ghasab. Ghasab ini luas cakupannya. Termasuk kajulusi ala firasyi ghairihi, kita duduk di atas kursi milik orang lain tanpa izin, juga ghasab. Misalnya ada di toko-toko disediakannya kursi khusus untuk pembelinya. Kita tahu kursi itu disiapkan untuk pembelinya, kita nggak beli, sengaja duduk, ghasab, berdosa. Harus izin. Jadi menggunakan fasilitas punya orang lain tanpa izin, ini termasuk ghasab. Menggunakan hak orang lain. Hak ini umum. Bisa harta, bisa sesuatu yang bukan harta. Contohnya harta yang gunakan kereta orang, pakai sarung orang untuk sholat nggak izin, atau yang tidak, bukan sebagai harta. Contohnya adalah benda najis. Ketika di masalah bab jual beli, najis itu tidak bisa diperjualbelikan, karena benda najis itu bukan mutamawwal, bukan sesuatu yang dianggap sebagai harta, bukan sesuatu yang dianggap sebagai bernilai. Tidak boleh melakukan jual beli misalnya kotoran sapi untuk dijadikan sebagai pupuk. Kalau ingin dilakukan, ini namanya bukan jual beli, karena dia tidak memiliki kotoran sapi tersebut. Dia hanya menguasainya, menguasai dan berhak memanfaatkannya, tetapi tidak memilikinya. Jadi kalau ingin kita mengambil upah, lakukan perpindahan kekuasaan terhadap benda najis tersebut dengan adanya bayaran. Gitu juga ada orang sudah mengumpulkan kotoran sapi, diambil, ini ghasab. Walaupun kotoran sapi itu bukan termasuk mutamawwal,
Atau ada orang melihara anjing. Melihara anjing misalnya untuk menjaga kebunnya, untuk menjaga gudangnya, untuk menjaga tokonya. Anjing ini tidak bisa dimiliki karena anjing adalah hewan najis. Dicuri sama orang lain, diambil sama orang lain, ghasab, walaupun dia bukan benda yang dimiliki, tetapi dia bisa dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Termasuk juga mencuri listrik, arus listrik, mencuri air PDAM, ini semua termasuk kategori ghasab haram. Hukmul ghasbi, hukum ghasab haramun wa huwa minal kabair. Hukum ghasab haram dan pendapat mu'tamad, pendapat terkuat mengatakan termasuk dosa besar. Sawa'un kanal malu qalilan au katsiran. Mau yang dighasabnya itu sedikit atau yang dighasabnya itu besar. Mau bernilai tinggi atau bernilai rendah, pendapat terkuat mengatakan ghasab adalah dosa besar. Wa qila, ada pendapat lemah yang mengatakan idza kana biqadri nisabis sariqah fa huwa minal kabair wa idza kana duna nisabi fa huwa minas saghair. Ada yang mengatakan kalau yang dighasabnya itu mencapai nisab hukuman mencuri. Nisab seseorang tangannya dicuri, kalau dia mencuri, kalau benda yang dicurinya itu mencapai nisab yaitu 1/4 dinar. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Dibagi 4 berarti 1 gram, sekian-sekian. Kalau seseorang mencuri, melakukan sariqah, nilainya sampai segitu atau di atas, maka dia terkena had mencuri. Dalam ghasab, pendapat terkuat mengatakan mau banyak atau sedikit dosa besar. Pendapat yang kedua mengatakan kalau mencapai nisab hukuman mencuri, maka termasuk dosa besar. Kalau tidak sampai, maka termasuk dosa kecil. Sama-sama dosa. Tapi pendapat terkuat mengatakan mau sebesar apapun, sekecil apapun yang dighasab, ini dosa besar. Karena orang yang biasa mengghasab nanti lama-lama, walaupun dia biasa mengghasab yang kecil, lama-lama terbiasa mengghasab yang besar. Para pelajar yang masih sekolah atau misalnya hal-hal kecil saja, kita pakai pulpen orang tanpa izin. Jadi kalau guru kami mengingatkan jangan biasakan menulis ilmu dengan kolam, dengan pulpen hasil ghasab, nggak berkah ilmunya. Pakai pulpen orang tanpa izin, pakai fasilitas punya orang tanpa izin sekecil apapun itu ghasab, minta izin sama orangnya. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dalil keharamannya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amwalukum alaikum haram. Harta sesama kalian bagi kalian itu adalah haram. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Siapa yang mencaplok tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, nanti di hari kiamat dia akan ditimpakan dengan 7 lapis bumi. Sering orang nyuri patok tanah orang lain walaupun cuma sejengkal. Balasannya nanti di akhirat akan ditimpakan dengan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Aqsamul ghasbi min nahiyatil ithmi wa dhaman. Ghasab haram. Tapi apakah semua ghasab itu wajib diganti kalau diambil? Yang pertama, ma fihil ithmu wa dhaman. Ghasab yang ada dosanya dan wajib ganti rugi, wajib dikembalikan. Wa huwa akhdhu malil ghairil mutamawwali 'amdan wa huwa alladhi yuqabalu bimalin ay lahu qimah, yaitu adalah mengambil harta orang lain atau sesuatu yang dianggap sebagai harta dengan sengaja. Ngambil kereta orang lain dengan sengaja, ini berdosa dan wajib ada ganti ruginya.
Nanti di belakang kita bahas apa saja jenis-jenis ganti ruginya. Ngambil apa lagi? Ya nyuri mangga itu termasuk ghasab. Ngambil sesuatu yang bukan izinnya termasuk memakai sendal orang lain untuk berwudu, ini ghasab. Kita nggak tahu ini sendal siapa, kita nggak tahu dia izin atau tidak, termasuk ghasab. Dia pakai sepatu atau pakai sendal yang terbuat dari kulit, nggak mau dia basah sendal dia, tengoknya sendal orang yang jelek-jelek, dipakainya untuk berwudu. Ini termasuk ghasab. Karena bisa saja orang yang sendalnya dipakai itu tidak ridho, habis sholat dia keluar dah basah ya sendal dia. Memang sendalnya nggak rusak, tapi kan ada orang nggak nyaman pakai sendal basah. Tapi kan dia ridho, Ustaz. Bisa saja dia nggak ridho, cuma terpaksa ridho. Mau gimana lagi? Kecuali memang ada qarinah, ada tanda-tanda, ada indikasi yang menunjukkan dia itu memang ridho. Tapi kalau memang tidak ada qarinahnya, ini termasuk ghasab. Tidak boleh memakai milik orang lain. Yang kedua, ma fihi itsmu duna dhaman. Ghasab yang berdosa tapi tidak wajib dhaman, tidak wajib ganti rugi. Wa huwa akhdhu ikhtisasil ghairi kajildil maitati amdan, yaitu mengambil ikhtisas seperti kotoran sapi tadi, bukan milik orang lain tetapi dikuasai oleh dia. Ini berdosa tapi nggak wajib ganti rugi. Atau dicurinya anjing orang, dia curinya anjing orang, mati anjingnya, dia curinya berdosa tapi nggak wajib ganti rugi, karena anjing bukan sesuatu yang dimiliki menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, ma fihi dhamanu dunal itsmi, sesuatu yang wajib diganti rugi tapi dia tidak berdosa, yaitu dia mengambil harta orang lain disangkanya milik dia. Ini dia tidak berdosa tapi wajib mengganti, wajib memulangkannya. Contoh, kita keluar dari masjid, kita pakai sendal, kita pikir sendal kita, begitu sampai rumah, ini sendal orang. Ketika kita menggunakannya, kita nggak berdosa. Karena ketika kita menggunakan, kita menyangka ini punya kita. Begitu sampai rumah baru sadar, kayaknya beda, nih bukan punya aku. Wajib kita pulangkan. Walaupun begitu kita balik ke masjid, sendal kita dah hilang. Bukan berarti kalau sendal kita diambil orang, kita berhak ngambil sendal orang lain. Tidak. Jadi kadang ada orang nyeleneh, dengar ceramah, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Datang dia ke masjid, diambilnya sendal bagus, ditinggalkannya sendal jelek. Yang diambil itu sendal kita pula. Hilang sendal kita. Kita tengok ada sisa sendal jelek di situ, tetap nggak boleh kita ambil. Walau bagaimanapun sendal jelek itu bukan milik kita, ya pulang nyeker lah. Kalau kita pakai, kita nggak tahu punya siapa. Walaupun letaklah itu punya si pencurinya, tetap aja itu punya dia, bukan punya kita. Perbuatan dia haram. Jangan kita balas juga dengan sesuatu yang haram. Udah tinggalkan, karena itu bukan milik kita. Tapi kalau kita pakai, kita nggak sadar itu punya kita, kita tidak berdosa dan wajib, tapi tetap wajib menggantinya, wajib memulangkannya. Yang keempat, ghasab yang tidak berdosa dan tidak wajib mengganti. Mengghasab benda najis, dipikir yang punya dia. Mengghasab misalnya kulit yang belum disamak, kulit hewan yang belum disamak itu najis. Kalau dia najis berarti nggak bisa dimiliki. Dipikirnya itu kulit buaya itu punya dia yang belum disamak, dibawanya tidak berdosa, dan kalau hilang juga tidak wajib diganti kalau belum disamak, karena belum menjadi suci. Tapi kalau setelah disamak, dibersihkan seluruh noda-noda yang melengket di kulit tersebut, lemaknya, darahnya, semuanya dibersihkan hingga kulit itu nggak akan membusuk lagi, maka kulitnya menjadi suci, sudah dianggap jadi harta. Jadi kulit hewan bangkai, misalnya kulit buaya, kulit ular, kalau belum disamak itu najis. Tapi kalau sudah dibersihkan, hilang seluruh yang bisa membuatnya busuk, hukumnya berubah menjadi suci. Bisa diperjualbelikan, bisa dibawa sholat.
Oke. Berarti secara umum menggosok barang orang lain berdosa dan wajib diganti, kecuali dia nggak sadar dipikirnya itu punya dia. Dhamanul maghsub, bagaimana menggantinya? Yajibu 'alal ghasibir raddu 'alal fawri, fahuwa mutalabun birraddi fi kulli waqtin wa hinin. Wajib bagi orang yang menggosok mengembalikannya segera, nggak boleh ditunda-tunda. Dengan dia menunda-nundanya, penundaan dia itu juga bernilai dosa. Wajib segera dikembalikan jika barang yang digosoknya itu masih ada. Fahuwa muqalamun birraddi fi kulli waqtin wa hin. Dan dia dituntut untuk mengembalikannya dalam segala kondisi. Tapi di sini ada dikecualikan, boleh ditunda pengembaliannya. Yang pertama, kalau dia menunggu mengembalikannya, tunggu datangkan saksi. Nah, membalikkan tunggu saksi dulu, biar ada saksi kalau aku sudah nggak kembalikan barang dia. Atau yang kedua, dicontohkan di sini, boleh menundanya kalau seandainya dicurinya itu adalah papan. Nah, dicurinya berarti papan ini ternyata udah dibuat sebagai sampan. Dia membalikkannya ketika sampannya sedang dipakai. Ya nggak mau, tunggu menepi dulu sampannya, baru papannya dilepas. Karena kalau situ dilepas, yang ada sampannya tenggelam. Jadi dari sini, selagi tidak untuk mendatangkan saksi atau tidak memudaratkan nyawa orang lain, maka barang yang diambil secara zalim wajib dikembalikan segera saat itu juga dalam segala kondisi. Kalau ditundanya, dia berdosa. Besok aja. Dari mulai dia mencuri sampai besok itu dosanya jalan terus. Wajib segera dikembalikan. Wa idza arada an yaruddaha fala budda min raddiha bi ziyadatiha al-muttasilah wal munfasilah. Dan kalau dia ingin mengembalikannya, wajib dikembalikannya dengan segala kelebihannya. Baik yang berlebih itu bersambung atau berpisah. Maksudnya kelebihan bersambung, dia nyuri lembu orang. Setelah sebulan dipeliharanya makin gemuk lembu tersebut, wajib dikembalikan walaupun lembunya makin gemuk. Dia nyuri lembu orang, setelah setahun wajib tetap dikembalikan. Setelah setahun udah punya anak lembunya, anak-anaknya pun wajib dipulangkan semua dengan segala kelebihannya, baik yang bersambung seperti makin gemuk atau ternyata yang dicurinya itu sudah menghasilkan, wajib dipulangkannya semua. Dhamanu arsyin nafsi, yang pertama, wajib dikembalikan bendanya kalau bendanya masih ada. Bagaimana jika bendanya itu nilainya berkurang? Idza hasala naqsun fil mawsubi fayadmanu adh-naqsi. Kalau harga benda yang dicurinya itu berkurang, maka dia wajib mengganti rugi. Contoh, dia menggosok mobil orang, harganya 100 juta, mobil second dicurinya. Pas dibalikkannya, pakainya selama seminggu, ada lecet selama pemakaian, yang menyebabkan harga mobil itu bisa turun dari 100 jadi 95 juta. Maka wajib mengembalikan mobil plus selisih harga 5 juta tadi. Jadi selain mengembalikan barang, juga wajib mengembalikan selisih harga yang terjadi karena digunakannya, karena kesalahan dia. Ada lagi, dhamanu ujratul mithli. Selain wajib mengembalikan barang, wajib menambahkan selisih harga. Dhamanu ujratul mithli, wajib membayar ujroh ongkos sewa yang standar bagi barang dipakainya. Idza madat muddatun ala ghasbil maqsubi wa limithliha ujratun fa alaihi ujratul mithli. Kalaulah sudah berlalu waktu, misalnya seminggu, barang yang dicurinya tadi, maka dia wajib membayar upah sewa selama seminggu. Contoh, dipakainya mobil orang tanpa izin selama seminggu. Dihitung seminggu itu dia nyewa. Pertama, dia wajib mengembalikan mobilnya. Kalau ada lecet, wajib bayar plus bayar uang sewa selama seminggu standar untuk mobil tersebut. Misalnya standar mobil tersebut sewanya 1 hari 400.000, berarti 400 kali 7. Wajib mengembalikan mobil. Kalau ada berkurang harga mobil, ditambah harga mobil plus
sewa selama seminggu 400 kali 7 berarti tambah 2.800.000. Jadi orang yang melakukan ghasab ini tiga, kalau barangnya masih ada, wajib mengembalikan barangnya, wajib mengembalikan selisih harga, dan wajib membayar uang sewa selama barang ghasab itu di tangan dia. Dhamanu mu'natir rad, mengganti rugi biaya mengembalikan. Talzamul ghasiba mu'natun naqli warrad walau kallafahu akbara min qimatil maghsub. Orang yang mengghasab wajib menanggung biaya transportasi memindahkan untuk mengembalikan barang yang dighasabnya, walaupun biaya transportasinya itu lebih mahal daripada benda yang dighasabnya. Dicurinya selop orang, udah dibawanya pula ke Papua. Sendal swalonya dicurinya. Selama sendal swalonya masih ada, wajib dikembalikan benda itu juga. Ongkos kirim dari Papua ke Medan lebih mahal, wajib ditanggungnya, walaupun ongkos kirimnya tadi lebih mahal daripada harga sendal yang digunakannya. Jadi ini memang hukuman bagi orang yang melakukan ghasab, karena dia semena-mena mengambil barang orang lain. Kemudian al-hukmu idza talifal maghsub. Bagaimana hukumnya jika barang yang dighasab itu sudah tidak ada, sudah hilang, sudah hancur? Kalau masih ada, kita kembalikan barangnya plus tambahannya tadi, uang sewanya, selisih harganya, plus ongkos mengembalikannya. Tapi kalau benda yang dighasabnya tadi sudah hilang, dhaminahul ghasibu sawaun talifa bi taqsirin aw biduni taqsirin bi nafsi aw bi ghairihi. Dia wajib menggantinya dengan yang lain. Nanti didetailkan cara menggantinya. Mau itu hilang atau musnahnya karena keteledoran dia atau tidak. Mau yang menghilangkan atau memusnahkannya itu diri dia atau tidak. Apapun ceritanya, dia wajib menggantinya. Beda dengan misalnya orang menyewa atau meminjam. Misalnya kita nyewa barang milik orang lain, misalnya kita nyewa rumah milik orang lain. Selagi kita pakai, selagi kita sewa, bocor rumahnya. Atau naudzubillah, selagi kita sewa kena angin topan, sengnya itu lepas. Rusaknya bukan karena kesalahan kita, bukan karena kelalaian kita. Kita nggak wajib mengganti seng yang lepas tadi. Beda dengan orang kalau ghasab. Tengoknya rumah kosong, digunakannya. Selagi digunakannya, memang dirawatnya rumahnya tadi. Datang angin topan, terangkatlah atapnya semua. Wajib digantinya, walaupun bukan kesalahan dari dia. Dicurinya kereta orang. Nah, lagi jalan keretanya itu, rupanya rusak keretanya. Wajib digantinya semua kerusakan selagi masih di tangan dia. Beda dengan halnya menyewa. Kalau orang menyewa atau meminjam, iyad dia itu, kekuasaan dia terhadap barang itu dinamakan iyadul amanah. Kekuasaan berdasarkan amanah. Jadi dia tidak akan dituntut ganti rugi kecuali dia merusaknya karena keteledoran dia atau dia melakukan sesuatu yang di luar kewenangan dia. Tapi kalau ghasab, apapun kerusakan atau musnahnya barang tersebut, apapun alasannya, dia wajib menggantinya. Bagaimana cara menggantinya? Wa yaqmanul mithli bimithlihi kakilu aruz. Dan wajib mengganti barang itu, ada barang yang mithli, barang yang banyak sama jenisnya. Contohnya beras. Dicurinya beras orang 1 kilo. Beras yang dicuri tadi ada dimakannya, maka wajib mengganti dengan beras yang sama jenisnya. Dicurinya 1 kilo, maka wajib ganti 1 kilo. Kalau dia mithli. Mithli adalah benda yang itu dijualnya secara takaran atau timbangan. Seperti beras takaran. Misalnya minyak, beras kilo secara berat. Secara takaran itu seperti minyak. Minyak itu kan liter secara volume. Ini namanya benda mithli, yang bisa diketahui setaranya secara pasti.
Tapi benda yang tidak diketahui kesetaraannya secara pasti, ini tidak boleh diganti secara mithli. Wajib diganti dengan mutaqawwam. Contoh, dia mencuri lembu. Lembu yang dicurinya tadi ternyata mati. Gantinya bukan dicari lembu lagi, karena sangat sulit mencari lembu yang sama. Dari mulai beratnya, tingginya, sulit sekali mencarinya. Maka yang diganti adalah harga. Kalau memang bukan benda misli, benda yang banyak samanya, maka diganti dengan harga. Berapa harganya? Harga tertinggi dari sejak dia mencuri sampai dia mengganti. Misalnya, dia nyuri lembu orang pada bulan Ramadan. Dicurinya, dikuasai lembu orang. Sampai sekarang bulan Safar, mati lembu yang dicuri tadi. Mau dikembalikan, nggak ada lagi lembunya. Maka wajib dilihat harga tertinggi dari mulai Ramadan sampai sekarang bulan Safar. Harga tertinggi lembu tentu ada di bulan Zulhijjah. Misalnya ketika Ramadan standar harga lembunya 12 juta. Pas Zulhijjah naik sampai 15 juta. Sekarang turun lagi jadi 12 juta. Maka harga yang wajib dibayarkannya adalah harga tertinggi dari mulai dia mencurinya sampai ketika dia menggantinya, yaitu 15 juta. Sebagai hukuman bagi dia. Harga tertinggi, bukan harga terendah atau harga pertengahan, bukan harga standar, tapi harga tertinggi. Kemudian, dan di sini ada pengecualian. Asalnya kalau dia mencuri sesuatu yang mithli, maka diwajib ganti mithlnya. Dia curi air orang 1 liter, maka wajib ganti 1 liter. Ada pengecualian. Dia nyuri air orang di tengah padang pasir yang susah air. Dicurinya 1 liter. Ternyata pas di perkampungan atau di pinggir sungai jumpa orang ini. Oh adalah ini ku gantikan air yang 1 liter ku ambil, nggak boleh. Wajib diganti dengan harga air di tengah padang pasir. Karena enak kali dia ngambil air orang di tengah padang pasir yang harganya tinggi, dibayarnya dengan air ketika mereka ada di sumur atau ketika di pinggir sungai. Walaupun hukum asalnya air ini sesuatu yang mithli, yang ada sama dengan dia yang bisa ditakar. Tetapi untuk kasus ini tetap wajib diganti dengan harga, tidak boleh digantinya dengan air. Atau misalnya lagi susah minyak, langka kali minyak, menyebabkan harga tinggi. Atau kita lagi di jalan, dicurinya minyak awak. Pas besok-besok jumpa sama dia, pasti SPBU. Nggak bisa digantinya dengan minyak yang sama, tapi digantinya dengan harga minyak di tempat terpencil tersebut. Dan bagaimana jika seseorang mencuri barang dan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya? Kalau seseorang mencuri sesuatu dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka dikembalikan kepada qadhi, kepada pihak yang berwenang, atau dia lupa dia ini nyuri dari siapa. Ini kalau qadhi atau pihak berwenangnya amanah, bisa dipercaya. Tapi kalau ternyata pihak berwenangnya ini tidak bisa dipercaya, terlalu banyak oknumnya, maka pilihannya boleh disimpan sampai nanti dia jumpa dengan orang yang dicurinya barang tersebut, atau dia lupa, boleh disimpannya sampai nanti dia ingat ternyata barang ini milik siapa. Atau pilihan kedua, boleh disedekahkannya barang tersebut untuk umat Islam, tapi dengan niat kalau seandainya datang pemiliknya maka akan kuganti. Jadi jangan asal sedekah aja, disedekahkannya tapi datang si pemiliknya udah ku sedekahkan, nggak bisa. Kita sedekahkan tapi dengan niat kalau datang si pemiliknya wajib ku ganti, karena kita menguasai barang orang lain tanpa izin orang tersebut. Korupsi, nyuri uang rakyat Indonesia, nggak bisa. Aku udah tobat dari korupsi, asal sedekah aja. Kembalikan ke negara. Itu dia ngambil uang negara, kembalikan ke negara. Atau orang sudah biasa dia menggunakan
misalnya listriknya nyuri atau airnya mainkan meteran, ini milik negara. Sebenarnya ini bukan milik negara, tetapi milik umat yang dikelola oleh negara. Banyak orang nyuri fasilitas air pump dengan alasan air ini kan milik Allah. Berdalil ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah sesuatu yang ada di bumi dan sesuatu yang ada di langit. Berdalil ya. Enggak. Kalau seandainya orang berdalil seperti ini, sama dengan halnya orang nyuri mangga kita, diambilnya, ketahuan sama kita, kok curi manggaku? Enggak, ini kan milik Allah katanya. Dan milik Allah lah segala yang ada di bumi dan segala yang ada di langit. Kalau gitu kita balas saja, lempar pakai batu, batu ini pun juga milik Allah. Jadi kalau dia ingin mencuri air itu bukan milik negara, tetapi milik umat yang dikelola negara. Aku kan bagian dari umat, berarti aku berhak mendapatkan air. Pembagian kepada umat itu juga berdasarkan aturan. Pemerintah sudah mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan gratis, misalnya. Siapa saja yang disubsidi, siapa saja yang tidak, harus ikut aturan tersebut. Nggak bisa sewenang-wenang. Walaupun kan negara kita nggak melaksanakan kewajibannya. Walaupun negara tidak melaksanakan kewajibannya, bukan berarti kita boleh mencuri fasilitas negara. Tetap saja ghasab itu haram. Kalau sudah terlanjur melakukan ghasab, mencuri air atau mencuri listrik, mau mengembalikan negara kayak mana? Mengembalikan ke negara yang ada kita ditangkap, di penjara, terlantar anak istri, ngaku sudah mencuri listrik, ngaku sudah mencuri air. Berarti caranya, kalau memang tidak bisa dikembalikan negara, sedekahkan. Kira-kira kan bisa kita kira-kira. 1 bulan biasanya aku pakai air sekian. Tapi karena aku akali meterannya, asalnya aku bayar 500. Karena aku akali meterannya jadi aku bayar 200. Maka selisihnya 300.000 itu disedekahkannya. Dikembalikan kepada umat. Karena itu milik umat harus dikembalikan kepada umat. Tapi kalau dia bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola lagi, lebih baik dikembalikan kepada negara. Dan ghasab ini juga, kata guru kami, termasuk memotong antrian. Orang mengantri di depan, hak dia untuk dilayani terlebih dahulu. Kita potong antriannya, berarti kita menguasai, mengambil hak orang lain secara zalim. Memotong antrian juga termasuk ghasab. Pendapat terkuat dalam bab ghasab ini, ghasab adalah dosa besar. Banyak kita menganggap ini hal kecil, ini hal kecil. Ternyata yang kita lakukan itu menurut mayoritas ulama, menurut pendapat terkuat adalah dosa besar. Wallahu a'lamu bissawab. Karena nggak ada moderat MC-nya, mungkin langsung saya buka tanya jawab dari Bapak atau Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Ya Pak. Ini anak meminjam, tapi yang dipinjam itu berkurang, seperti sabun atau minyak wangi atau kereta yang ada bensinnya. Ini gimana Pak? Baik. Meminjam sesuatu yang nilainya berkurang. Ada kaidah fikih, al-ibratu fil uqudi, al-ibratu fil qasdi wal ma'ani, la fil lafzi wal mabani. Yang dianggap dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaznya. Ketika orang minjam pulpen, pasti udah paham sama paham juga minta isinya, isi tintanya. Jadi walaupun lafaznya meminjam, tapi yang dimaksudkan adalah meminta isinya. Minjam stip X juga di sekolah, itu juga maksudnya adalah meminta isinya. Minjam kereta, pakai cuma bentar ke sana, berarti juga menggunakan minyaknya. Jadi walaupun lafaznya meminjam, tetapi yang dianggap di sini adalah maksud dan tujuan dari mereka berdua, akadnya sah. Ya Pak. Saya kan sering orang-orang kan nikah ya, di
dan rumah nikah, memang tidak permisi dia selama tetangga depan belakang tak kiri. Apa kita termasuk apa kategori gosok mencuri? Kalau sudah permisi sama tetangga kiri, tapi itu fasilitas umum apa yang jalan. Tapi pakai untuk nikah gitu, apa kita tetap berdosa? Oke, nikah menutup fasilitas umum. Kalau yang ditutupnya itu misalnya jalan di komplek, dia cukup meminta kepada orang yang di komplek itu aja. Tapi yang ditutupnya adalah fasilitas umum. Nah, ini kita nggak usah ke sana. Fatwa Imam Suyuti. Imam Suyuti ada fatwa beliau, di kitab fatwa beliau. Beliau mengatakan kalau ada orang sholat di masjid pakai sajadah saja, ini besar. Orang kan nggak boleh mijak sajadah dia, takut menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin. Kalau seandainya orang nggak mijak sajadah dia, nanti akan berjarak orang sholat. Ada furjah, celah di situ hingga dapat masuk satu orang. Safnya terputus. Maka pada saat itu dia wajib menarik orang untuk menginjak sajadah dia. Kalau dia nggak melakukan itu, maka dia telah melakukan ghasab karena mengambil fasilitas umum di luar batas yang haknya untuk dia. Masalah sajadah saja dikatakan haram. Hak dia sebenarnya satu badan dia ini. Pakai sajadah luas hingga orang mau nyari tempat payah. Nah, atau menyusun soft takut-takut mijak sajadah dia. Ini kata Imam Suyuti haram. Apalagi sampai digunakan jalan hingga orang harus putar balik. Nah, kalau memang disediakannya jalan itu wallahu alam. Tapi kadang ada full betul-betul ditutupnya. Nah, itu apakah termasuk kategori ghasab? Iya. Karena dia menggunakan fasilitas umum. Dan di fikih ada dibahas juga rumah itu, lupa saya istilah bahasa Arabnya. Bangun rumah kemudian ada balkon depannya di depan jalan. Sudah bangunan balkon depannya itu sudah melewati batas tanah. Kalau seandainya ini mengganggu orang lewat, maka ini haram. Memang tembok bawahnya pas, tapi di atasnya dilebihkannya. Kalau ini sampai ganggu orang, haram. Nah, ini ada dibahas di fikih. Bisa kita analogikan terhadap orang menggunakan fasilitas umum. Dan sebenarnya menggunakan fasilitas umum, hukuk musytarak itu tidak berbayar. Sebenarnya ini maksudnya parkir seharusnya itu nggak bayar, karena itu fasilitas umum. Tapi di kita malah dikutip sama negara. Nah, bukan negara lagi, OKP itu yang ngutip. Ya. Kalau kita berolahraga, kan ada tempat khusus, kalau masuk fasilitas umum, apa itu masuk musuh juri. Kalau misalnya enggak. Kalau di fasilitas umum itu sudah tahu bahwa boleh digunakan semua orang, itu boleh. Ya kayak di masjid siapa saja boleh duduk. Nah, kita olahraga di taman itu ada kursi, siapa saja boleh duduk. Yang ghasab itu kita tahu itu punya orang. Nah, sengaja kita duduki tanpa izin orang tersebut. Nah, maka itu ghasab. Tapi kalau memang itu fasilitas umum, itu berarti memang boleh diduduki oleh siapapun. Oh. Ya. Ya Pak, benda najis. Iya. Oke. Jual beli benda najis. Benda najis itu tidak bisa dimiliki. Hingga ketika dia nggak bisa dimiliki, nggak bisa dilakukan akad jual beli. Karena akad jual beli adalah aqdun yufidut tamlik wa tamalluk. Akad yang berkonsekuensi berpindahannya kepemilikan, saling bertukar kepemilikan. Sementara najis itu nggak bisa dimiliki. Berarti tidak bisa dilakukan akad jual beli. Kalau sudah berubah jadi pupuk kompos,
itu berarti dia bentuknya udah nggak najis lagi, Pak. Bentuknya memang misalnya pupuk kandang sudah berubah jadi tanah dia kan, sudah berubah bentuk. Yang ada di fikih Syafi'i bab istihalah itu adalah Syafi'i memang ketat, istihalah cuma dua. Yang pertama khamar yang berubah menjadi cuka. Khamar itu najis, nggak bisa dimiliki. Tapi khamar kalau disimpan lebih lama dia akan berubah menjadi cuka. Cuka itu suci dan bisa dimiliki. Yang kedua adalah kulit bangkai, kulit hewan yang tidak disembelih secara syar'i, itu najis. Najis tidak bisa dimiliki, tapi kulit bangkai bisa disucikan, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Seluruh kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disama. Disama adalah dihilangkan seluruh benda-benda yang dapat membuat kulit itu busuk, dari mulai darahnya, lemak, daging yang menempel kita bersihkan dengan apapun boleh. Dengan zat kimia boleh, bahkan di kitab itu boleh dibersihkan dengan najis pun boleh. Dibersihkannya dengan kotoran burung. Nah, dibersihkan dengan kotoran burung karena ujungnya akan disiram pakai air. Begitu sudah dibersihkan, dia menjadi suci dan boleh dimiliki. Kalau di mazhab Hanafi, bab istihalah ini lebih luas lagi dia. Selagi sudah berubah bentuknya, maka dia berubah hukumnya. Kalau misalnya jual beli langsung kotoran, dalam mazhab Syafi'i memang ini tidak boleh. Akadnya jangan jual beli. Bisa perpindahan penguasaan namanya. Naqlul yad kalau disilakan dalam bahasa Arab. Atau ubah akadnya. Kita bukan menjual kotoran sapi, tapi kita minta upah karena sudah mengumpulkan kotoran sapinya. Itu dibolehkan. Jadi dicari akad lain, bukan jual beli. Karena jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Bagaimana kepemilikannya berpindah kalau itu bukan milik dia? Nah, jadi yang dibolehkan itu adalah pemindahan penguasaan. Nah, kotoran ini nggak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai dan bisa dimanfaatkan. Kita pindahkan penguasaan, misalnya saya memindahkan penguasaan saya terhadap najis ini kepada Bapak dengan bayaran sekian, itu akadnya dibolehkan. Jadi akadnya diubah, bukan lagi akad jual beli, dicari akad lain itu. Allah. Nah, kalau pupuk sudah nggak lagi, Pak. Udah berubah bentuk, udah jadi tanah nih udah. Ada yang lain sebelum kita tutup dengan doa? Baik, marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa liman haqqun alaina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka ketika membimbing dan mendidik kami di waktu kecil, dan ampuni jugalah dosa kakek-kakek dan nenek-nenek kami, dosa saudara-saudara kami, dosa orang yang wajib kami menanggung nafkahnya ya Allah, dan ampuni jugalah dosa guru-guru kami dan seluruh orang yang berbuat baik kepada kami, dan seluruh muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang hidup maupun yang telah meninggal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma ya Rabbana
كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا يا ربنا في جنتك الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah, sebagaimana Kau telah mengumpulkan kami di masjid yang penuh berkah ini, kumpulkan jugalah kami nanti di surgamu, surga Firdaus bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril ikhwana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestina ya Allah. Unsurhum nasran aziza waftah alaihim fathan mubina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang tertindas, saudara-saudara kami yang berjihad di Palestina ya Allah, khususnya mereka yang ada di Gaza ya Allah. Allahumma innahum jiya' fa'at'imhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka kelaparan, berilah mereka makanan. Allahumma innahum atash fasqihim. Ya Allah, sungguhnya mereka kehausan, berilah mereka minuman ya Allah. Allahumma innahum hufatun urah faksuhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka bertelanjang kaki dan kekurangan pakaian, berilah mereka pakaian ya Allah. Allahumma ihfazil masjidal aqsa min danasil muhtallin al-ghasibin wa harrirhu ya rabbana min rijzihim wa rudda kaidahum ila nuhurihim warzuqna salatan fihi qabla al-mamat. Ya Allah, jagalah Masjid Al-Aqsa ya Allah dari pencemaran para penjajah Yahudi Israel, dan merdekakanlah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa ya Allah dari kotoran mereka, dan kembalikanlah seluruh tipu daya kepada mereka, dan berilah kami kesempatan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa sebelum kami meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu orang-orang kami jemaah Masjid Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya pengajian ini dibuka dengan bacaan Al-Basmalah, ini pun kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.